Baik, hadirin hadirat kaum muslimin, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Insyaallah taala kita akan kembali meneruskan kajian kita sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus memberikan kita kemudahan untuk menyelesaikan kitab karangan Syekh Al-Imam Izzuddin Abdussalam As-Sulami rahimahullah ta'ala, ulama yang digelari dengan Sultan Ulama, dan kitab Maqasidus Shaum. Kita membacanya agak cepat, targetnya itu mengkhatamkan kitab ini dengan membaca faedah yang semampu kita bisa kita turunkan, karena memang sejatinya kitab ini luar biasa kalau kita bahas pelan-pelan, tapi ini sebagaimana kata guru kita Ustaz Muhammad, ini sebagai muqaddimah. Semoga teman-teman lain terpancing untuk menggali lebih dalam kitabnya para ulama, karena kitab ini semakin dekat kepada kondisi kesalafannya, maka keberkahannya jauh lebih banyak daripada yang makin kontemporer insyaallah taala. Baik, kita berdoa kita mulai dengan membaca doa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqribna bi nuril ilmi wal hilmi wal fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Baik, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Baik, berikutnya qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'an wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ulumi sa'il muslimina shalihin fid dharain. Allahumma amin. Lanjutkan sesi berikutnya teman-teman, kita masuk ke fasal yang kelima, al-faslul khamis. Fasal yang kelima ini Syekh Izzuddin itu memberikan judulnya fi iltimasi lailatul qadar, yaitu bab tentang itu memburu mendapatkan malam lailatul qadar. Iltimas ini itu menyentuh kita serius berjuang mencari malam yang mulia. Lailatul Qadri lailatun syarifatun. Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Itu malam mulia maksudnya apa? Malam yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan keutamaannya daripada 1000 bulan, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang mulia. Wasummiyat lahu Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa 'uluwi manzilatiha. Dinamakan Lailatul Qadar itu dengan Lailatul Qadar karena apa? Bisa jadi memang karena mulianya kedudukannya atau memang karena ketingginya posisinya. Wa imma li anna al-arzaqa wal ajal min as-sanah ila as-sanati tuqaddaru fi tilkal lailah. Karena sesungguhnya disebut dia Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam hari itu semua rezeki-rezeki dan ajal-ajal sepanjang tahun, dari tahun ini ke tahun berikutnya, itu setiap tahun itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang pertama. Jadi kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena malam itu Allah menetapkan bagaimana keadaan rezeki ajal setahun yang akan datang. Malam itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzalul malaikatu war-ruhu fi tilkal lailah. Ada yang mengatakan juga kenapa di malam Lailatul Qadar? Jadi qadar itu artinya mulia, artinya ukuran. Ada yang mengatakan qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Ini dia. Karena malam hari itu malaikat-malaikat dan Ruhul Amin, itu malaikat Jibril itu ngumpul di bumi hari itu, sehingga bumi itu sesak. Jadi qadar itu sempit. Jadi malaikat Jibril itu subhanallah ya. Jadi, kalau dibentang sayapnya tertutup bumi. Jadi malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain itu turun ke bumi sehingga sesak bumi malam itu. Malam itu sesak bumi karena malaikat turun. Maka disebut Lailatul Qadar. Wa yusallimuna 'alal mujtahidina. Ini dari ayat mengatakan fa yusallimuna 'alal mutahajjidina. Jadi malaikat-malaikat itu mendoakan, mengucapkan salam kepada orang-orang yang berjihad. Sejatinya orang-orang puasa itu orang berjihad. Ada versi lain mengatakan malaikat itu menyampaikan salam kepada orang-orang yang bangun tengah malam untuk bertahajud. Wa ikhtalafa ulama hal yusallimuna 'alaihim min liqa'i anfusihim aw yuballighunahum as-salama an rabbihim. Ulama berbeda pendapat, apakah malaikat ketika itu menyampaikan salam mereka langsung, atau sebenarnya lagi menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bangun malam ketika itu.
Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'aidu. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam yang berulang, malam yang berulang. Fiha taslimu rabbil alamin, dan di malam itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam. La jadiratun an takuna khairan min alfi syahr, dan penting sekali, dan malam itu malam sangat istimewa yang mana dia lebih baik pada 1000 bulan. Wa bi ayyal tamisaha lil multamisuna, dari mana hendaknya orang-orang bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Wa yatlabaha at-talibun, dan benar-benar serius orang-orang yang ingin mencarinya. Wa lidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sahibihi was-salihun min ba'di. Nah, sungguhnya Rasulullah SAW ketika itu benar-benar bersungguh-sungguh para sahabatnya mencari malam itu, bahkan tradisi ini diteruskan oleh orang-orang saleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berburu Lailatul Qadar itu merupakan kebiasaannya para Nabi Muhammad dan juga para sahabat dan orang-orang saleh setelahnya. Jadi ciri-ciri antara orang saleh itu adalah, teman-teman, adalah kita mengikuti kebiasaan orang saleh sebelum kita. Nah, ini dia. Wahiyya fil ashril awakhir min Ramadan. Kapan kita mulai kita berjibaku mencari malam itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wahiyya ila al-awtari aqrabu minha ila al-ashfa'. Ini kata pendapat para ulama adalah di antara 10 hari itu yang paling besar potensinya adalah pada hari-hari ganjil. Nah, wa dhahiru annaha lailatul hadi wal 'ashr. Dan memang ini pendapat yang sangat kuat, di antara pendapat yang cukup kuat adalah kemungkinan pendapat itu adalah terjadi pada malam 21 Ramadan. Satu pendapat ya. Di satu pendapat itu mengatakan malam itu enggak berubah. Jadi ada pendapat yang mengatakan tahun ini 21, tahun depan 23. Nah, tapi salah satu pendapat adalah pendapat yang paling kuat itu mengatakan adalah malam 21 Ramadan itu setiap itu Lailatul Qadar. Ini satu pendapat ya, satu pendapat. Ini Imam Izzuddin Abdul Salam mengatakan wa zahir, dan yang paling nyata itu besar terjadinya pada malam 21 Ramadan. Ini teman-teman, makanya pasang kalau malam seputar Ramadan itu pasang ikat kencang-kencang, ikat pinggangnya, pasang niat kuat-kuat, ya matikan semua yang perlu dimatikan ya, asal jangan nyawa orang dimatikan ya. Ini boleh, ini haram ya. Ini satu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ah, karena Rasulullah pernah melihatnya. Kenapa 21? Ini ada riwayatnya, karena Rasul pernah melihat Lailatul Qadar di hari itu. Tsumma unsiya, tapi qadar Allah melupakannya. Tapi Rasulullah terlupa, Rasulullah melupakannya. Wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Dimana ketika itu Rasulullah melihatnya, dan ketika itu Rasulullah disebutkan ketika itu Rasulullah bangun di pagi harinya, kondisinya di situ ada air dan tanah. Ada air dan tanah ketika bangun di pagi hari dari tempat sujudnya itu. Was-sahha anal masjida wa kafa lailatal hari wal 'ashrin. Jadi teman-teman, jadi setelah sahih adalah sesungguhnya masjid-masjid itu di masjid tempat Rasulullah salat itu nampak butiran-butiran tetesan air pada malam 21 itu. Ini pendapat kuat itu, ini dalilnya. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah melihat malam Lailatul Qadar pada malam hari itu, dan dibuktikan pada paginya nampak bekas butiran-butiran air di atas masjid, di tujuan atap masjid Rasulullah SAW. Itu malam 21. Waru'iyya atharutin, dan terlihat nampak bekas tanahnya di wajahnya Rasulullah SAW. Ala jabhati Rasulullah SAW, di bekas keningnya Rasulullah SAW. Wa anfi, dan bekas hidungnya. Wa tarajjahat lailatu 21, dan ini diperkuat lagi malam 21 itu bi annahu akhbara annal qamara kana lailatuhu kasyikki jafnah, ya. Karena karena dikabarkan rembulan ketika itu ketika tanggal 21 itu dia seperti bulan sabit ya, kelopak jafnah itu seperti kelopak mata. Jadi kalau malam 21 itu bulan itu seperti separuh kelopak mata. Yang tahu ini separuh. Nah, itu. Wala yakunul qamar kasyikil jafnah, dan tak mungkin terjadi separuh bulan itu sempurna kecuali pada malam yang ke-7 atau malam 21. Nah, ini pendapat, ini alasannya, ya. Itu. Kemudian famin fadilati hadhil lailah, di antara keutamaan malam ini adalah anna man qama iman wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan dengan menjaga malamnya dengan iman dan ihtisab, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Wa dalilu ala ma dzakarnahu qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatal qadri thumma ayqadhani ba'du ahli fanussituha waltamisuha fil 'ashr al-ghawabir. Disebutkan teman-teman,
Makanya Rasulullah itu pernah aku dilihatkan Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Tapi aku bangunkan keluarga-keluargaku, tapi aku lupa. Nah, tapi aku dilupakan. Waltamiswa, maka setelah itu aku akhirnya mencari-cari lagi. Aku bersungguh-sungguh pada malam terisa. Jadi Rasulullah pernah nampak Lailatul Qadar, cuma dilupa. Akhirnya terus setelah itu Rasulullah bersungguh-sungguh di malam yang tertinggal. Jadi malam 21, 22 seterusnya Rasulullah semakin bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mencarinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatul qadari fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian itu berjibaku mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Waqala Abu Hurairah berkata, tadzakarna lailatul qadri inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kami berbicara dengan Rasul tentang malam Lailatul Qadar. Rasulullah menjawab, Rasulullah menceritakan, ayyukum yadhkuru hina tala al-qamaru wa huwa mithlu shikki jafnah. Siapa di antara kalian yang ingat kapan terjadinya bulan itu separuh sempurna? Itu Rasulullah pada sahabatnya. Wassoha, jadi ini kaitan tadi ya, kenapa 21? Karena kemungkinan bulan itu separuh sempurna pada malam 21 dan malam 27. Wassoha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah valid dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi memang ada hadis man shoma, ada man qama, ada man adraka lailatul qadar. Ini 3 hadis ini subhanallah, ini disebutkan para ulama, inilah hadis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar memaksa hambanya untuk dapat hadiah. Ini satu-satunya tuan yang karyawannya buat salah tapi dipaksa dapat hadiah. Ini nih, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih ini, Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang gagal dapat hadiah, udah dipaksa dapat hadiah, enggak dapat hadiah, itu orang ini akan celaka. Makanya ujung hadis itu adalah hadis yang lain, man hurima kullu. Siapa yang gagal Ramadan maka dia akan rusak selamanya. Bahaya, makanya jangan bahaya. Jadi dia baik, memang baik betulan. Kalau di jahat Ramadan maka di luar Ramadan jadi hantu. Waliyadu billah, nasallahu alaihi. Wal mustahabbu man ra'aha ay yukthira min ats-tsana' wad du'a. Dan dianjurkan orang-orang yang pernah yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa melihat malam Lailatul Qadar itu adalah memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Nah, wa ayyakuna aktsaru du'ahi, dan di antara doa yang kita mesti perbanyak adalah membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini pendapat sebenarnya teks hadisnya begini, cuma tambahannya adalah kita sering menambahkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga ada riwayat Ibnu Aisyah juga begitu ya. Ya Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir Ramadan, apa doa yang kita mesti banyakkan? Itu Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya teman-teman, di 10 terakhir Ramadan itu kita banyak memuji Allah. Memuji Allah, dipuji Allah sebanyak-banyaknya. Dan tidak dikatakan kita meminta hajat. Kenapa? Karena pujilah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengerti hajat kita. Karena gini, disebutkan oleh para ulama itu syairnya, telah nyatalah permintaanmu dengan engkau bersikap seperti itu kepadaku. Ya, karena orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang ke kita, dipuji-puji kita. Nah, ini antum pasti ada maunya. Nah, begini kata para ulama. Jadi kita muji Allah itu, manusia aja datang ke kita, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia baik-baik sama kita, dipijit-pijit nih kita, dipuji-puji. Nah, ente pasti ada maunya. Allah lebih hebat dari itu. Makanya kata para ulama, maka pujilah Allah, permintaan tidak disampaikan Allah tahu. Bahkan akan Allah jauh lebih daripada apa yang engkau inginkan. Kalau kita ungkapkan justru mungkin disempitkan, jadi sempit. Allah pengen lebih, kita antum menyempitkannya. Tapi doanya adalah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Baik, ini dahsyat ya. Afu ini artinya dihapuskan. Adapun maghfirah artinya ditutup. Jadi kalau kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita selamat dari hisab. Tapi kalau kita dihapuskan oleh Allah dosa kita, itu terbebas dari hisab ya. Maka afu lebih tinggi daripada maghfirah. Pada maghfirah, kalau orang dulu dari afu, diberikan afu oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair, hari di mana ketika itu Allah mengungkapkan semua rahasia itu, dia terjaga. Karena apa, dosanya dihapuskan, bukan ditutupi ya. Wa ini qatasara 'ala tsana'i fa huwa afdal. Kita jawab. Kalau seandainya seorang itu cukup memuji Allah aja, itu cukup. Kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu orang hanya cukup memuji Allah aja, itu lebih baik daripada dia meminta. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala Allah azza wa jalla, Allah bersabda di hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Di hadis lain mengatakan man syaghalahu al-Qur'an, man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati. Siapa yang disibukkan memujiku sampai lupa dia berdoa, meminta hajatnya. Ada hadis lain mengatakan, redaksi yang lain mengatakan, siapa yang sibuk murajaah,
mengkhatamkan Quran, bertilawah sampai dia lupa minta hajat kepada aku, kata Allah, a'taitu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku akan berikan dia pemberian yang lebih baik daripada orang meminta. Ada orang meminta 1000 permintaan, maka orang yang enggak sempat minta ini lebih hebat lagi jawabannya dari Allah daripada orang meminta tersebut. Kata Allah mengatakan, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau tahu apa yang aku inginkan ya Allah. Saking banyaknya aku inginkan, aku tidak mampu menyebutkan ya Rabb. Engkau paling tahu. Itu kata orang lebih baik begitu. Kalau kita ciri-ciri ternyata itu lebih sempit, ya. Tapi ini levelnya susah ya. Kita ini pengen kita ucapkan semua, ya. Kita ada khawatir ya Allah. Kita merasa Allah tuh kayak sebagai kita ya. Ya Allah, kalau kita enggak sampaikan, kita enggak puas. Tapi bukan tidak boleh, sangat boleh. Ini levelnya tinggi sekali, teman-teman. Maka waqala ummiyah, berkata seorang ulama, seorang ahli ilmu al-hikmah. Ini dari syairnya. Adzkuru hajati am qad kafani. Aku sebutkan hajat, apakah perlu aku menyebutkan hajatku atau sesungguhnya telah cukup bagiku? Hayauka inna shimataka al-haya. Apakah perlu aku menyebutkan hajatku, apakah atau cukup dengan cukup bagiku dengan melihat sikapmu yang seperti itu? Idza asna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi athana. Maka jika salah satu hari ada seorang yang tiba-tiba memujimu, maka cukuplah engkau paham sungguhnya ada maksud tujuan dari memujimu. Ini dia tadi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muji ente, pahamlah dia. Itu dia ada maunya, ya. Jadi mama ini cantik deh, papa ini baik, atuh apa yang nikah ya gitu. Insyaallah ya. Gitu. Allah pun lebih hebat daripada itu insyaallah. Ini yang ke-6. Al-faslus sadis. Tentang fasal yang ke-6 yaitu fi al-i'tikaf wal jud, itu tentang bab i'tikaf dan bab dermawan. Bab dermawan atau jud ini murah ringan tangan, memberi banyak memberi. Wa qiraatil Quran fi Ramadan, bab tentang i'tikaf, tentang banyaknya berinfak, memberi, wa qiraatul Quran, dan banyaknya membaca Quran di bulan Ramadan. Baik. I'tikaf ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala niatkan kita i'tikaf itu setiap masuk masjid niatkan i'tikaf pada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita walaupun cuma dapat sesaat kita terhitung dapat i'tikaf, ya. I'tikaf ini banyak pembagiannya, mana yang paling afdal minimal ya kita dapatkan setelah tarawih sampai menjelang subuh minimal kita niatkan. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Dan hendaklah kalian berdua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang yang i'tikaf dan orang-orang yang sujud, rukuk dan sujud. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian bermesra-mesraan sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Wal i'tikafu, dan i'tikaf itu maknanya apa? Kata beliau rahimahullah taala, ziyaratullahi fi baitin min buyuti, itu ente sengaja mengunjungi Allah dari rumah-rumah yang ada di muka bumi ini. Wal inqita'u ilaihi fi, tapi ente bukan sekedar berkunjung, ente berkunjung plus ente memutuskan segala hubungan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul mazurnya kan, wa haqqul mazuri ayyukrima zairahu, ya. Dan haknya seorang yang dikunjungi adalah memuliakan tamunya. Jadi teman-teman, ini ketika kita memang berhadir untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memuliakan kita. Tapi kalau kita bertamu ke rumah Allah main-main, enggak tuh ada orang bertamu mantu dia tuh main handphone ke orang. Nah, kan tuh dimuliakan Allah. Maka antum kalau i'tikaf main handphone, antum cerita antum sepanjang hari itu i'tikafnya kita enggak sempurna, ya. Ini kan coba kan hak ya, ini hak. Kalau hak itu artinya boleh iya boleh enggak. Kalau seandainya si tuan rumah tidak memuliakan tamunya, ya hak beliau. Kalau memang tamunya itu tidak sopan. Kata dikaja fil hadis sahih, dan begitu juga hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man qala ila al-masjidi aw raha a'adallahu lahu masyaallah, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah kullama ghada aw raha, masyaallah. Ini hadis Bukhari, ya, di Sahih Bukhari ini. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang pagi-pagi udah ke masjid atau sore udah ke masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah siapkan dia hidangan terbaik di surga, ya Allah. Kalau orang pagi-pagi niat dia ke masjid, sore dia ke masjid, Allah siapkan dia ke surga. Kullama ghada aw raha, setiap pagi, setiap sore niatnya masjid, selama itu dia dapat hidangan Allah SWT. Mudah sekali dapat hidangan Allah, ya. Pagi-pagi masjid, makanya di antara orang mendapatkan syafaat Allah SWT adalah syabun
rajulun mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terkait dengan masjidnya Allah Subhanahu ya Allah. Ya. Tapi ingat yang namanya ke rumah Allah itu adalah bukan main handphone ya. Bukan numpang wifi. Itu ya. La ya Allah. Ente kalau begitu ente enggak. Itu ente bilang ini tamu memang. Nah, tamunya kurang ajar ya. Dia kesini cuma karena wifi kita ya Allah. Wan nuzulu ad-dhiyafah. Nuzul itu artinya hidangan buat tamu istimewa ya. Hidangannya ada kambing guling, nasi kebuli ya. Sindiran ya. Wal mustahabu ayataki fal ashru al-awakhir. Ayataki fal ashru al-awakhir min Ramadan. Li talabi lailatul qadar, yaitu dianjurkan dengan bersangatan hendaknya kita itu iktikaf itu di 10 hari terakhir. Ya, iktikaf itu boleh kapan aja. Sangat nih. Nah, itu masuk ke masjid sekarang ini niat iktikaf itu dapat pahala iktikaf. Tapi ini iktikaf khusus ya, itu hendaklah kita beriktikaf bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah akhir-akhir di mana Rasulullah dia sudah mantap selalu beriktikaf. Jadi Rasulullah sering iktikaf kapan aja. Cuman kalau 10 hari terakhirnya Rasulullah sudah permanen ya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala, berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hatta tawaffahu, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah itu istri-istrinya pun iktikaf. Ini Rasulullah ketika Rasul meninggal, tradisi ini diikuti oleh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anha qalat, dan dari Ibu Aisyah juga dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlaha wa jadda wa shatta al-mizar. Ini adabnya ketika telah datang 10 hari terakhir itu hendaknya kita ini menghidupkan malam, membangunkan seluruh keluarga kita dan bersungguh-sungguh ya untuk mengencangkan ikat pinggang kita ya, benar-benar untuk berjibaku, kurang tidur. Memang seharusnya 10 hari terakhir Ramadan itu kita memang mata cekung itu karena kurang tidur ya. Kurang tidur. Habis 10 terakhir kita makin gendut ini insyaallah ya. Ayo makin gendut, tidurnya makin pulas. Allah. Ya, memang karena kalau kita apalagi yang mahasiswanya ya 10 terakhir itu saatnya perbaikan gizi. Apalagi ada masjid-masjid kayak pada Marah ini masjidnya ya Allah. Jamuan masyaallah, tidur pakai AC. Allah. Wa fi riwayatin, apalagi masjid-masjid yang ngasih THR itu Allah, haula wala quwwata illa billah. Wa fi riwayatin Wa fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW riwayat yang lain disebutkan Rasulullah itu sentiasa bermujahadah berjihad pada 10 terakhir, dan Rasulullah dan ini tidak didapatkan pada selainnya. Ya. Wa qauluha, dan perkataan Ibu Aisyah juga maksudnya apa? Syaddul mizar ini maksudnya apa? Kinayatun antarkil istimta'i bin nisa, artinya ini sebuah bahasa isyarat dari meninggalkan bersenang-senang dengan para istri. Wa qila ibaratun anil jiddi fil ibarati wa tashmiri fiha. Jadi dikatakan juga ini bukan ungkapan kesungguhan ya, kesungguhan Rasulullah dalam beribadah ketika malam 10 terakhir itu. Wa yustahabbul iktsaru min tilawatil Qur'an, dan hendaknya juga dianjurkan pada terakhir Ramadan ini itu memperbanyak tilawah ya. Wa minal judi wal ifdali fi hadzal syahr lil mu'takifi wa ghairi, dan di antaranya adalah minal jud, yaitu memberikan kelebihan pada bulan ini bagi orang-orang yang iktikaf dan lainnya. Li'anna al-faqira ya'jizu bi sababi shaumihi an syahwat wat tatawuf was su'al. Karena sungguhnya orang yang fakir itu, orang-orang kesusahan, dia akan lemah karena puasanya dari syahwatnya dan dan berjalan-jalan dan meminta-minta. Maksudnya ketika terakhir ini kita banyak memberi, karena ketika itu orang-orang tuh dia sudah tidak lagi susah untuk meminta-minta untuk memanah ya, karena dia sudah fokus untuk itu. Ini dianjurnya kita untuk memberikan sedekah terbaik. Wa fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu adalah manusia yang sangat dermawan. Sampai disebutkan oleh sahabat itu, dia adalah seorang yang idza a'ta la yakhshal faqra. Seorang yang kalau memberikan sesuatu itu seperti orang enggak takut miskin, saking Rasulullah itu ringan tangannya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu kalau Ramadan makin lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, sampai Jibril menyumpai Rasulullah itu
Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Ya Rasulullah SAW itu sangat sering menjumpai Rasulullah di akhir-akhir Ramadan, terus setiap akhir Ramadan itu sampai Rasulullah meninggal. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, di mana Rasulullah itu maka Jibril mendatangi Rasulullah di Ramadan itu adalah gunanya Rasulullah mentalakikan, memurojaahkan hafalan Qur'annya. Jadi Rasulullah itu murojaahnya, mentasih hafalannya, mentahsinkan itu di Ramadan bersama malaikat Jibril. Dan di hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhirnya lah malaikat Jibril itu datangnya dua kali. Wa idza laqiyahu Jibril, ketika malaikat Jibril menjumpai Rasulullah, kana ajwadu bil khairi min rihi al mursalah. Didapati Rasulullah itu lebih ringan melakukan kebaikan itu daripada ringannya angin. Ringannya angin lebih ringan lah. Maksudnya angin itu lebih cepat lagi Rasulullah itu berbuat baik, saking Rasulullah itu dermawannya. Mana qali sallallahu alaihi wasallam, makna min rihil mursalah itu maksudnya apa? Ai fi umumiha wa isra'iha. Rasulullah itu saking curahnya ya, saking sangat curahnya ketika itu, sangat dermawan, sangat cepatnya memberikan kebaikan di 10 hari Ramadan. Wassaha anna Jibril alaihi salam kana yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan marratan wahidah. Rasulullah itu setelah saleh dari Jibril bahwa sungguhnya Jibril itu di setiap Ramadan itu menyampaikan Quran kepada Rasulullah SAW. Falamma kana al-amu alladhi tuwaffa fihi aqibuhu aradahu marratain. Ketika di hari-hari tahun terakhirnya Rasulullah itu maka didatangi Jibril 2 kali dalam setahun untuk memperbaiki dan menyempurnakan bacaan Quran Rasulullah SAW. Al-fasl sabi, ini fase yang ke-7, insyaallah kita khatam cepat insyaallah. Di luar prediksi ya. Fi ibtiba'i Ramadan bi sittin min Syawal, itu babnya adalah mengikutkan Ramadan dengan 6 puasa 6 Syawal ya. Setelah kita menyelesaikan Ramadan, kita dianjurkan untuk mengikuti Ramadan itu dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Sahan Rasulullah SAW, telah sahih dari Nabi SAW, Nabi bersabda, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal, siapa yang puasa Ramadan setelah itu sempurna, kemudian dia ikutkan dengan 6 bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, kana kasyamid dahr, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Wa inna makana kasyamid dahr li'anna al-hasanah bi asy amsaliyah. Hanya kenapa disebut puasa sepanjang hari? Karena begini hitung-hitungannya. Karena sesungguhnya satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Wa yuqabilu kulla yaumin, maka jika dibandingkan kalau puasa sebulan itu 30 sebulan itu sama dengan 10 bulan, maka 6 hari itu dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Begitu akhirnya hitungnya 1 tahun. Ini sudah bisa kita hitung insyaallah ya. Berikutnya al-fasl tsamin, itu pasal yang ke-8. Fi as-shaumil mutlaq. Itu puasa mutlak. Puasa mutlak ini apa? Puasa enggak ada alasan. Pengen puasa aja. Jadi teman-teman, dahulu jadi sebelum datangnya Ramadan itu Rasulullah itu suka puasa 3 hari. Puasa kan sehari di awal bulan, sehari di tengah-tengah bulan, sehari 3 di akhir bulan. Kalau kita sekarang tuh dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, jadi Ayyamul Bid itu sebenarnya jadi Rasulullah itu di antara kebiasaan Rasulullah puasa sepanjang setiap bulan itu 3 kali sehari. 3 hari. Itu kan pencar-pencar. Cuman akhirnya Rasulullah lebih sering puasa 3 hari itu pada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Artinya kalau kita nggak bisa itu, kapan aja puasa. Nah, maka teman-teman kalau kita sekarang ini sebenarnya itu Ayyamul Bid itu puasa mutlak sebenarnya. Jadi kita puasa kapan aja, nggak mesti di Ayyamul Bid itu. Ini puasanya nggak ada apa. Contohnya kalau Rasulullah tuh pernah juga gini. Kita tahu kan Rasulullah tuh sering menggilir ke rumah istri-istrinya, kirim sarapan. Ketika Rasulullah mengatakan, ya zaujati fi syai', wahai istriku, ada enggak sesuatu untuk pagi sarapan? Kata istrinya, "Mafi, enggak ada Rasulullah." Rasulullah puasa. Jadi enggak ada apa Rasulullah puasa. Ini puasa mutlak namanya. Ya. Baik. Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Was-sha'imin was-sha'imat," dan orang yang berpuasa laki-laki atau perempuan. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidak satu pun seorang hamba itu berpuasa karena di jalan Allah SWT illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Masyaallah. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang hamba berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ya Allah, 70. Kalau antum semakin sering berpuasa, ya Allah semakin jauh dari api neraka. Ya.
Semakin jauh dari neraka ini sebuah kiasan, artinya memang semakin tidak mungkin kita untuk masuk neraka. Ini sebenarnya bahasa ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ja'alna min ahli jannah ya Rabb. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan Nabi dan Ibu Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasulullah tuh satu ketika kami dapat sering berpuasa sampai mengira Rasul tuh enggak pernah buka puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan tapi ketika di lain waktu kami dapati Rasul tuh kayaknya makan terus sampai kami mengira Rasulullah enggak pernah puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku pernah melihat Rasulullah itu istakmala siyama syahrin qat, sempurna puasanya 1 bulan kecuali bulan Ramadan, ya. Rasulullah itu punya hanya sempurna puasa 1 bulan itu hanya bulan Ramadan. Adapun bulan lain tidak pernah sempurna 1 bulan puasanya. Wa qala Mu'adzah al-Adawiyah, berkata Mu'adzah Adawiyah, ini salah satu sahabiat ya. Beliau beliau ceritakan, ya, Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Ibnu Aisyah, akana Rasulullah SAW yasumu min kulli syahri salata ayyam. Hai Ibnu Aisyah, apakah Rasulullah itu rutin dia puasa 3 hari setiap bulan? Lalu Ibnu Aisyah mengatakan, qalat na'am, ya betul. Faqultu laha, dan Mu'adzah ini berkata kepada Ibnu Aisyah, min ayyami syahr kana yasum, setiap pada hari-hari apa aja Rasulullah puasa, kata Mu'adzah ini kepada Ibnu Aisyah. Lalu Ibnu Aisyah mengatakan, qalat lam yakun yubali min ayyam asyar yasum. Aku enggak peduli Rasulullah itu puasanya kapan aja. Jadi artinya enggak mesti 3 14 kapan aja. Ini kata Ibnu Aisyah. Jadi aku enggak peduli kapan dia puasa, hari apa. Pokoknya 1 bulan itu mesti 3 hari puasa. Nah, ini kata para ulama. Jadi dulu syariatnya begitu. Setelah Ramadan datang, maka puasa 3 hari menjadi sunnah. Ya, jadi dikumpulkanlah pada bulan Ramadan. Baik. Al-Faslul Tasi', itu pasal yang ke-9. Ya Allah, kita semakin dekat ya. Makin ke ujung makin seru nih. Seru untuk cepat selesai ya. Bisa bergegas nyari yang lain. Baik. Yang ke-7 ini, ke-9 ini fi shaumi tatawwu. Ini babnya tentang puasa sunnah. Ini puasa sunnah. Baik. Itu memang kalau puasa mutlak itu boleh ya, itu puasa sunnah, artinya kalau enggak ada hujan, enggak ada apa, untuk puasa enggak boleh. Ini dibolehkan. Baik. Shaum tapi niatnya karena Allah ya, bukan karena niat yang lain, bukan karena niat yang lain. Baik. Puasa sunnah, shaum tatawwu ini puasa sunnah. Al-awwal fi ghibbi shaum. Ini ghibbi shaum. Ini puasa ghibbi. Maksudnya apa? Puasa Daud. Ghibbi shaum ini puasa Daud artinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi azza wa jalla siyamu Daud." Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa Daud. Wa habbas salati ilallah azza wa jalla salatu Daud alaihi salam, dan salat yang dicintai oleh Allah salatnya Nabi Daud. Ya Allah, Nabi Daud ini istimewa ya. Kana yanamu nisfal lail, dia itu tidur separuh hari, wa yaqumu thulutsahu. Ini Rasul Nabi Daud itu berdiri sepertiganya, wa yanamu thulutsahu. Jadi Nabi Daud itu tidur separuh malam, sepertiganya beliau beliau qiyamul lail, dan 1/6-nya beliau tidurnya 1/6. Ini subhanallah. Wa kana yasumu yawman, beliau puasa 1 hari, yuftu yawman, berpuasa esok harinya, wala yafiru idza laqiya. Dan beliau tidak pernah lari di ketika jumpa. Maksudnya gini. Jadi ada orang tuh gini kan, kalau Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, gitu terus jumpa terus. Jadi akhirnya memang puasa Daud ini puasa yang kita memungkinkan sepanjang itu kita puasa. Jadi Nabi Daud tuh enggak pernah dia lari ketika udah saatnya puasa, dia puasa. Ini dia puasa Daud. Kalau kita ini kan Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, tapi nengok besoknya ada undangan makan, batal. Ini nah begitu ya, ini puasa Daudnya enggak serius. Baik ya. Wan Abdullah bin Amr bin As, ini disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang luar biasa ya, sahabat yang yang menjadi saingannya Abu Hurairah dalam mencatat hadis. Kalau Abu Hurairah itu kuat di hafalannya, kalau Abdullah bin Amr bin As ini kuat dengan catatan. Dia bocah tapi catatnya rapi. Oke. Dan juga ini sahabat yang disebutkan mengalahkan ibadahnya Abu Bakar. Ya. Ini yang Rasulullah tuh khatam cuma 3 hari sekali. Nah, dia bisa mampu seperti itu, lebih dari itu. Ini sahabat Masya Allah, masih muda tapi luar biasa. Beliau ceritakan, kan qala akhbar Rasulullah SAW,
Rasulullah menceritakan, sungguhnya aku mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la asumman nahar, aku akan berpuasa di siang hari, wala akumal laila ma'ishtu, dan aku akan terus puasa sepanjang hari. Dan aku akan terus qiyamul lail sepanjang malam, kata Abdullah bin Amr bin As, selama aku hidup. Ini anak muda yang luar biasa ya. Enggak pernah dia bilang, ya Allah aku akan nikah, enggak ada gitu. Pikirnya gitu. Mikirnya pagi puasa, malam qiyamul lail sepanjang aku hidup. Ini tekadnya Allah bin Amr bin As ini yang luar biasa. Beliau nikah sama bapaknya itu dia umurnya cuma belasan tahun. Sebutkan itu Amr bin As ini nikahnya umur 11-12 tahun. Jadi ketika anaknya besar, bapaknya jadi gubernur di Mesir, anaknya jadi ulamanya. Fakultu lahu. Maka aku mengatakan kepada si Rasul mengatakan kepada si sahabat yang mulia ini, bi abi anta wa ummi, demi ayahku engkau dan ibuku, wahai sahabatku. Apa kata Rasulullah? Fa innaka la tastati dzalik. Ente enggak mampu seperti itu. Tiap hari puasa tuh, tiap malam qiyamul lail enggak mampu. Ini saking semangatnya ya. Insyaallah. Fasum wa aftir, maka puasalah engkau tapi besok berbuka. Jangan puasa terus. Wa nam wa kum, malam ini kamu tidur, besok kamu qiyamul lail. Jangan terus-terusan. Wasum minasyahr 3 ayyam, dan cukuplah puasa 3 hari setiap bulan. Fa innal hasana bi asy'i amthali, satu kebaikan sama 10 kebaikan. Wa dzalika mathalu siyamid dahar, demikian itu dianggap seperti puasa sepanjang tahun. Lalu protesnya, ya Rasulullah, kata sahabat nih, ini atiku aktsar min dzalik. Jadi Rasulullah memang protesnya sahabat itu kalau ibadah itu dikurangin. Kalau kita, ya Rasulullah kebanyakan, Ustaz kebanyakan, masa targetnya satu semester ini 1 juz, kurangi 1/2 juz. Ya, kalau kita gitu. Kalau sahabat itu protesnya ke atas, kalau kita protesnya ke bawah. Makanya berkah dahulu ya, berkah. Baik. Jadi Rasulullah dibilangnya itu, ya Rasulullah aku mampu lebih dari itu. Kalau mengatakan fasum yauman wa aftar yaman. Tidak ada itu yang protes. Hari ini ente puasa, besok buka. Udah, kata Rasulullah. Fadzalika yaum siyamud Daud. Inilah puasa terbaik, itu puasa Nabi Daud. Wa afdhalus siyam, ini puasa yang paling hebat. Lebih dari ini. Karena Nabi Daud itu luar biasa kuatnya. Nabi Daud itu lebih kuat, sangat kuat ya. Karena dia nabi dan bahkan dia raja. Ya. Qultu bi abi atiku ka aktsara. Tapi dia masih protes juga nih, ya Allah ya. Rasulullah jangan remeh Rasulullah. Ini kuat Rasulullah, masih jomblo tapi belum ada tanggungan, kuat ibadah. Apa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdal, enggak ada lagi afdal dari ini. Itu juga protes sudah. Ini apa afdal kata Rasulullah. Wa inna ma faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumul ghibbi fi hadzal hadis. Dengan hadis ini Rasulullah memuliakan puasa Nabi Daud. Kenapa? Disebabain. Kenapa Rasulullah tuh saking memuliakan puasa Daud ini? Ini alasannya. Kata Syekh Izzuddin Abdul Salam itu ada 2 alasan. Ya. Ini enak jadikan kuis ya Ramadan ya. Teman-teman yang punya program pesantren kilat, ini enak nih. Banyak soal-soal di sini. Apa nama lain puasa Daud? Nah, gitu. Ahaduhuma, alasan yang pertama, anna ini Amr bin Asri kana la yahtamilu aktsara min dzalika. Ya. Beliau ini bisa jadi enggak mungkin kuat lebih dari itu. Bidalilin annahu alaihi salam qala, karena Rasulullah, kenapa kita bisa mengira bahwa Amr bin As ini tidak, Abdullah bin Amr bin As ini enggak kuat? Karena Rasulullah mengatakan, fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuka wa gharat ainuka. Karena apa kata Rasulullah? Wahai sahabat yang mulia, kalau engkau kerjakan demikian, itu akan melemahkan jiwamu dan akan membuat matamu cemburu, ya. Kenapa? Pasti matamu pengen tidur ya. Wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu afdhalus shaumi al-ghaib. Makanya Rasul mengabarkan tidak ada yang bisa lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Ini dia. Ini alasannya kenapa? Karena enggak akan lagi ada orang yang mungkin bisa sekuat lebih dari Nabi Daud. Pasti karena Rasul melihat bahwa sekuat-kuatnya Abdullah bin Amr bin As itu dia pasti pengen tidur dan pengen istirahat. Wa tsani annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kedua, alasan keduanya adalah dzakara annahu shaumu Daud wa dzakara annahu lam yu'athir fi quwa Daud. Yang berikutnya adalah Rasulullah itu menyebutkan puasa Daud, namun Rasulullah tidak menyebutkan efek daripada kekuatan Nabi Daud. Nah, ini dia, ya. Rasulullah tidak menyebutkan efek kepada kekuatan Nabi Daud. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa kana la yafirru idza laqi. Jadi maksudnya teman-teman, jadi Rasulullah itu menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan tentang puasa Daud. Nah, itu udah bahas di awal ya, bahwa sungguhnya kita dilarang berpuasa terus-terusan karena itu akan membuat kita melemahkan kita membuat ibadah yang lain. Nah, di sini teman-teman, kenapa disebutkan puasa Daud ini istimewa? Teman-teman, karena di sini adalah
puasa Nabi Daud ini puasa sangat maksimal, dan puasa ini tidak ngefek kepada Nabi Daud. Ya, perhatikan. Wa kana la yafiru idza laqiya. Jadi Nabi Daud ini asal jumpa waktunya dia nggak pernah nunda puasa, terus. Kemudian membuktikan Nabi Daud ini kalau puasa pun sepanjang hari nggak ngefek, kekuatannya nggak goyang kekuatannya. Fa ala hadza yakunu haditsu bin Amr makhsusan bi afdhalis siyam. Demikianlah hadis ini menunjukkan istimewanya puasa Nabi Daud. Wa haqqa kullu man yanhaka shaumu quwwah, dan wajib bagi setiap orang yang puasa ini itu memperhatikan kekuatannya. Fa innal ghalib 'ala sahabati annahum inna makanu yas'aluna an afdhal amal liyata'atahu. Ya, sesungguhnya biasanya para sahabat itu kalau mereka bertanya kepada Rasulullah tentang suatu perkara yang penting, perkara yang istimewa, mereka pasti kerjakan. Bahkan Rasulullah SAW, Rasulullah itu yufhamu minhum dzalik. Nah, perhatikan teman-teman ya, perhatikan teman-teman di sini Rasulullah itu paham. Jadi sahabat itu kalau bertanya pasti dia kerjakan. Makanya Rasulullah itu menjawab pertanyaan sahabat itu dengan jawaban yang paling mudah. Karena mungkin yang sahabat itu mengerjakan, tapi setelah sahabat betul kerjakan. Atau teman-teman Rasulullah itu pasti tahu sahabat itu sami'na wa ata'na. Cuma kadang-kadang itu memberatkan mereka, cuma mereka tidak berani protes. Maka Rasulullah itu kadang-kadang menjawab pertanyaan sahabat itu ada yang dijawab, ada yang didiamkan saja. Ada yang Rasulullah jawabnya sengaja dijawab yang paling mudah. Seperti Allah bin Amr bin As ini akhirnya kan pernah akhirnya di tuanya dia mengatakan, untung Rasulullah melarang aku untuk tidak boleh khatam lebih dari 3 hari. Paling cepat itu khatam itu 3 hari sekali, tidak boleh 2 hari sekali. Akhirnya pas ketika sudah tua, Allah bin Amr bin As mengatakan, untung Rasulullah larang. Kalau sampai Rasulullah nggak larang, itu saya mungkin ada keberatan. Karena semakin tua, semakin lemah kekuatannya Allah bin Amr bin As. Dia akhirnya sempat hampir mengeluh. Sempat dia katakan, Rasul mengatakan, ya Umar, ya Allah bin Umar, silahkan antum sekali khatam. Itu mungkin sahabat itu tidak akan pernah protes, cuman dia beribadah tapi ada rasa mengeluhnya. Nah, ini hikmahnya Rasulullah, SAW. Wa yujibu kulla wahid minhum ala hasabi ma fahima minhu. Rasulullah itu menjawab setiap pertanyaan mereka itu sesuai dengan nalar mereka. Walihada sa'ala rajulun. Oleh karena ini seseorang bertanya, ayul a'mali afdal? Manakah yang lebih utama amal ibadah itu? Faqala as-salatu li awwali waqtiha. Maka teman-teman, suatu ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, mana amal ibadah yang paling utama? Rasul mengatakan salat pada waktunya. Karena Rasul melihat orang ini dia salatnya suka masbukar. Dia masbukar. Bukan baikar tapi masbukar. Karena sedikit baikar jadi masbukar. Type ya. Atau karena hobinya soccer jadinya masbukar. Ini Rasulullah mengatakan ente itu salat ibadahnya yang paling afdal itu adalah salat pada waktunya. Wa sa'al akhar, tapi suatu ketika ada orang lain nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apa amal ibadah yang paling sempurna? Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti pada orang tua. Karena Rasulullah melihat orang ini agak kurang sama orang tuanya. Maka sahabat itu yang pengen jihad, Rasulullah tahan. Dan Rasulullah melihat ini sahabat ini yang lebih utama adalah birrul. Wasa'alahu akhar, tapi satu ketika ada sahabat lain bertanya, ayyul a'mal afdal? Mana ibadah yang paling utama? Rasul mengatakan faqal al-jihad fi sabilillah. Yang paling bagus buat ente adalah jihad fi sabilillah. Maka teman-teman, keutamaan ibadah itu kadang-kadang Rasulullah itu beda-beda jawabnya. Itu karena apa? Tergantung kondisi sahabat. Maka setiap amal itu sebenarnya istimewa, tapi sangat istimewa dia ketika itu yang menjadi berat bagi kita. Kalau kita tuh orangnya tipikal yang pelit, maka yang paling baik itu adalah sedekah. Kalau kita tipikalnya orang yang paling susah berpuasa, maka yang paling susah itu adalah puasa. Kalau kita orang yang dingin sama orang tua, maka yang paling utama itu adalah dingin, ada bukti pada orang tua. Fa ajaba kullu wahid minhum ala ma fahimahu min takhsisi su'alihi bima a'ani nafsi. Maka menjawab semua pertanyaan sahabat itu sesuai dengan yang mereka pahami itulah keistimewaan pertanyaan kepada dirinya. Faka'annahu qala lil awwal, maka seorang Rasulullah berkata kepada yang pertama itu, afdalu a'malika as-shalah li awqati. Kalau untuk ente ini yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Wa qala tsani, yang kedua itu bagi ente yang afdal adalah berbakti pada orang tua. Yang ketiga adalah yang paling bagus bagi ente adalah jihad fi sabilillah. Walaula tanzilu hadhil ahadits al-hadil qaidah, masyaallah. Kalau tidak turun hadis ini menjadi sebuah kaidah, la kanat mutanaqidatan wa mansabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajallu ayasdira min qawlu mutanaqid. Jadi kalau sana tidak ada peristiwa ini, kita akan dapati sepertinya ada pertentangan dari hadis Rasulullah. Sebenarnya nggak ada pertentangan, tapi
Ini kaidah ya. Jadi kaidahnya adalah ibadah itu istimewa tergantung orangnya tadi. Semua istimewa tapi menjadi sangat istimewa. Jadi kalau tidak ada kaidah ini, kita kayaknya bertentangan ya. Ini beda-beda. Wa ala hadza shaumu dahr fi haqqi min aftari fil ayyamil muharramah. Oleh karenanya puasa dahar ini adalah hak bagi orang berbuka pada hari-hari yang diharamkan. Idza kana mutiqan lahu, kalau dia itu mampu berpuasa. Wala yu'thi fi jasadi. Jadi teman-teman, puasa seperti ini itu tidak mengapa kalau orangnya mampu dan tidak memberikan efek pada jasadnya. Wala yaqa'aduhu an syai'in min at-ta'at, dan tidak membuat dia itu lemah daripada ketaatan yang lain. Allati kana yaf'aluha al-aqwiya afdal min al-ghibbi, yang mana dilakukan oleh orang-orang yang kuat itu lebih afdal daripada puasa Daud. Jadi ini di teks ini teman-teman sebutkan kalau ada orang yang mampu, tadi kan nggak boleh puasa wisol ya, Senin puasa, Selasa puasa, nggak puasa. Tapi kalau ada orang mampu puasa sepanjang hari, tetapi ternyata nggak ngefek kekuatannya, tetap nggak berkurang kekuatannya, ketaatan yang dikerjakannya, ini dibolehkan. Ini syaratnya apa? Boleh dia puasa wisol, ini syaratnya. Pertama dia mampu, kedua tenaganya nggak berkurang, fisiknya nggak bermudarat, yang keempat amal solehnya terus bertambah. Nah, ini boleh dia puasa wisol, ya, puasa wisol, ya. Teman-teman aman ya, insyaallah. Semakin dalam anggukannya ya, semakin paham aja. Menjelang majelis ini makin paham, ya Allah. Li'anal jazaa'a 'ala qadril a'mal. Sesungguhnya bahasan itu sesuai dengan kadar amal seorang. Ya, semakin berat effortnya maka makin besar pahalanya. Ala ma tamahhada fi syariah. Begitulah dijelaskan oleh syariat kita. Anna man jaa'a bil hasanah, sesungguhnya siapa yang mendatangkan sebuah kebaikan, walau asyru amsaliyah, maka baginya 10 kebaikan. Wa inna ma qaulu sallallahu alaihi wasallam man shama al-abada. Nih. Man shoma al-abada fala shoma. Siapa yang puasa terus-menerus maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa nih? Siapa yang puasa selama-lamanya maka sungguhnya dia tidak puasa. Maksudnya gimana nih? Famaknahu anna man shoma al-aidain wa ayyam tasyrik. Karena sesungguhnya teman-teman, karena orang yang puasa pada hari Aid atau hari tasyrik itu enggak boleh kan? Fa innahu la aftaraha lam yakun shaiman lidahr al-haqiqah. Maka oleh karena teman-teman yang ada itu bukan puasa terus-menerus, tapi yang ada adalah orang itu kebanyakan puasa. Bal shaiman li aktsar dahr. Yang ada itu orang-orang itu yang sepanjang tahun itu sering berpuasa, tapi bukan puasa sepanjang tahun. Karena nanti pasti akan ketemu ayamul Aid, ayamul tasyrik. Ini kan hari-hari yang tidak boleh kita berpuasa. Ats-tsani, tadi yang pertama adalah puasa ini mutlak. Yang sekarang ini adalah puasa tadi puasa Daud, sekarang puasa yang sunnahnya adalah puasa Sya'ban. Fi shaumi Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Ini puasa apa? Spesial Sya'ban ya. Ini orang spesial Sya'ban. Qala Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sering yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah itu sering kalau datang bulan Sya'ban puasa terus, sering puasa. Karena yasumu Sya'ban illa qalila. Rasul itu sering kali puasa sampai cuma sedikit aja di Sya'ban itu enggak puasanya. Sering. Ya, sebutkan kenapa Rasulullah begitu, teman-teman. Alasannya adalah yang kita pahami adalah bahwa yang kita tahu kan Rasulullah itu kenapa berpuasa bulan Sya'ban? Pertama, karena manusia sering lalai dari bulan Sya'ban, itu yang pertama. Yang kedua apa? Karena bulan itu banyak manusia yang di bulan itu Allah angkat amal kita. Jadi amal itu ada angkatnya pekanan, ada angkatnya bulanan, ada angkatnya tahunan. Kalau tahunan itu ya pada bulan Sya'ban. Maka Rasul itu senang kalau ketika amalnya diangkat dia lagi berpuasa. Tapi teman-teman, kata para ulama ternyata ada catatan lain. Kenapa Rasulullah itu berpuasa bulan Sya'ban? Yang ini tadi gitu teman-teman. Jadi kan dahulu Rasulullah itu sering puasa 3 hari ya, 3 hari mutlak tadi, 31 mutlak tadi. Tapi teman-teman ternyata kadang-kadang Rasul itu ada kondisi di mana akhirnya beliau tidak puasa 3 hari di bulan tersebut, maka beliau ganti di Sya'ban tersebut. Atau ulama ada yang mengatakan Rasul itu senang berpuasa, puasa sunnah. Nah, ketika ada puasa sunnah yang di bulan-bulan itu gagal, maka Rasulullah ganti di Sya'ban. Itulah kenapa Rasulullah, inti teman-teman, Rasulullah sosok pribadi yang senang berpuasa. Sangat jarang ditemukan Rasulullah itu tidak berpuasa. Ya, Rasulullah itu sering berpuasa. Makanya Sya'ban ini adalah selain dia persiapan, sebenarnya Rasulullah melampiaskan puasa-puasa sunnah beliau yang tertinggal pada bulan sebelumnya. Kalau kita kan kalau bisa sering-sering memudahkan puasa sunnah kita tinggal. Baik. Ats-tsalisu fi shaumil muharram. Nah, apalagi ini puasa Syawal ini banyak orang yang kondangan nih, agak berat nih. Puasa 6 hari ini ada puasa 6, besoknya ada kondangan. Akhirnya banyak orang yang puasa 6-nya enggak jadi-jadi.
Fi shaumil Muharram, pada berikutnya puasa sunnah ketiga puasa bulan Muharram. Ini. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling istimewa setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram. Ya, memang artinya apa? Sepanjang kita bulan Muharram itu kita puasa sunnah. Ini yang paling afdal. Nanti jelaskan mana yang paling afdal itu 9 10 ya, Asyura tadi. Wa afdhalu sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Dan adapun salat yang paling istimewa setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail. Kalau puasa apa? Puasa Muharram. Puasa bulan Muharram ini 1 sampai 10. Pendapat itu ada 1 10. Ada pendapat yang mengatakan 10 sebulan penuh itu kita banyak puasa, atau ada yang mengatakan 9 10 bulan Muharram. Intinya Muharram itu bulan yang istimewa untuk berpuasa setelah Sya'ban. Ar-Rabi' al-Khamis, adapun puasa yang keempat dan kelima adalah fi shaumi Tasu'ah wa Asyura. Puasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Yang 10 ini kenapa puasa kita? Karena sejarahnya adalah Nabi Musa itu, orang Yahudi itu dia puasa pada 10 Muharram. Kenapa? Dzalika yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Itu hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Kita patutnya lebih bahagia daripada orang Yahudi. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku hidup, besok aku puasa 10 Muharram dan 9 Muharram. Nah, ini puasa Muharram ini pendapat ulama adalah kita harus menyelisih orang Yahudi. Itu kita puasa 9 10 atau 10 11 atau kita puasa dari awal 1 sampai 10 Muharram. 10-nya apa? 10-nya itu kan 10 itu artinya Asyura. Ya, 10 Asyura. Apa faedahnya? Faedahnya qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura," puasa 10 pada hari 10 bulan Muharram itu, "Ahtasibu Allah azza wa jalla ayyukaffira as-sanatal madiyah wa qabla sanata allati qablaha." Aku berharap kalau kita puasa bulan 10 Muharram itu, Allah ampunkan dosa setahun yang telah berlalu. Ya. Jadi empatnya apa? Empatnya itu 9, yang kelimanya puasa 10 Muharram. As-sadis, usahakan sunnah yang ke-6 adalah fi shaumi asyri Dzulhijjah, yaitu puasa 10 hari bulan Dzulhijjah, itu puasa Arafah ya, puasa Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Ma min ayyamin al-a'mal salih fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyamil ashr." Ini subhanallah. Tidak ada satu hari pun yang paling istimewa ibadahnya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari ini. Apa 10 hari itu? Ya 10 hari bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana sih istimewanya ibadah di hari-hari itu? Wal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak bisa menandinginya? Kata Rasulullah, la. Qala Rasulullah wala al jihad fi sabilillah. Jihad pun tidak bisa menandingi ibadah pada 10 Muharram tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang jihad dengan harta dan jiwanya tapi dia enggak pulang. Jadi artinya dia mati di medan tempur baru bisa mengalahkan ibadah di 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ya, ini 10 Dzulhijjah ini puasa Asyura, puasa Arafah. As-safi shaumi yaumi Arafah, ya, puasa Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yauma Arafah ahtasibu, ini apa fadilahnya puasa Arafah? Aku berharap, kata Rasulullah SAW, ayyukaffir sanatal lati qabla wa sanatal ba'da. Jadi ibadah puasa Arafah ini fadilahnya adalah diampunkan satu tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wal aula, yang paling aula adalah bagi liman kana hajjan bi Arafata ayaftura, dan bagi orang yang haji di Arafah maka dia berbuka. Jadi ini puasa Arafah ini sebagai ganti bagi orang yang tidak haji. Ya, ketika orang haji itu dia dapatkan berwukuf, dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang tidak berhaji, kita munajatnya dengan apa? Dengan berpuasa. Kalau orang wukuf, kalau orang dia haji, dia bermunajatnya sampai berwukuf di Arafah. Lianna fadilata du'ai Arafata yafut. Karena kalau seandainya orang yang wukuf itu dia berpuasa, dia khawatirkan dia enggak sempat doa karena kecapean. Maka sebenarnya wukuf itu afdalnya adalah berdoa di situ. Nah, kalau dia puasa nanti tidur di situ panas. Ini kehilangan keberkahan. Keutamaan dia wukuf itulah berdoa. Wasaumu la yafut, dan puasa itu, sedangkan puasa kalau tinggal di wukuf di Arafah ada gantinya. Tapi kalau kita enggak bisa puasa di Arafah, kita bisa puasa di hari yang lain. Waqalat Lubabah bintu Haris, berkata Lubabah bintu Haris, inna nasan
tamarau inda yaumil Arafah. Sesungguhnya manusia itu saling bertanya tentang hari Arafah. Fi shaumi Rasulullah SAW, tentang puasanya Rasulullah SAW. Faqala ba'dhum, ini sahabat bertanya, apakah Rasul itu wukuf di Arafah itu puasa atau tidak? Faqala ba'dhum wa huwa shaim. Jadi sebagian mengatakan Rasulullah ketika wukuf itu puasa. Faqala ba'dhum laisa bishaim. Tapi sebagian membantah, enggak, Rasulullah itu ketika wukuf itu enggak puasa. Fa arsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'iri fasharibahu. Jadi Subah ini datang. Lubah ini cerita. Dulu aku ketika datang ke Rasulullah, aku bawa satu gelas susu. Sedangkan ketika itu Rasulullah sedang berdiri dekat untanya. Rasulullah rupanya minum. Ya, Rasulullah tidak puasa. Ya, wukuf itu tidak berpuasa. Al-Thamin, yang ke-8 puasanya apa? Fi ayyamil biyad, itu puasa pada hari-hari putih, itu 13, 14, 15 Hijriah. Kenapa? Karena malam hari itu sempurna rembulan. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, Ausani khalili, kekasihku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepadaku. Bi thalathin, dengan 3 perkara. Wahai Abu Hurairah, peganglah 3 perkara ini buatmu. Bisya misalah setiap ayam. Pertama, engkau puasa 3 hari setiap kulli syahr, setiap bulan. Yang kedua, waraq'atai duha, jangan engkau pernah tinggalkan salat duha. Wa an utira qabla an arquda. Dan jangan engkau tidur kecuali engkau witir. Teman-teman, ini Abu Hurairah ini sahabat yang dikasih Rasulullah wasiat 3 ini ya. Wasiatnya ringan ya. Salat duha 2 rakaat cuman kan. Puasa sunnahnya cuma 3 hari 1 bulan. Kemudian apa? Witir 1 rakaat sebelum tidur. Nah, ini ringan sekali. Kenapa teman-teman? Karena Abu Hurairah ini sahabat yang sibuk menuntut ilmu. Nah, ini ya. Orang kalau menuntut ilmu dia kurang ibadah masalah. Ya. Maka teman-teman, karena utama ibadah seorang penuntut ilmu adalah murojaah, mudzakarah, mengajarkan ilmunya. Jadi kalau ahli ilmu maka kurang ibadah masalah. Tapi kalau kita yang kurang ilmu maka ditambal dengan kuat ibadah. Wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shama min kulli syahrin 3 ayyam, siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, fadzalika siyamud dahr, maka seorang puasa sepanjang tahun. Fa anallahu tasdiqa dzalika fi kitabi, dan Allah membenarkan hal itu pada firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang satu kebaikan maka dibalas dengan 10 kebaikan. Apa itu al-yaum bi asyrati ayyam? 1 hari sama dengan 10 hari. Kalau 3 hari sama dengan 1 bulan. Maka Abu Dzar juga berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kami bisyami 3 ayyamul bid. Untuk Rasulullah itu minta kami untuk puasa 3 hari pada ayyamul bid. 13 yaitu 13 wa 14 14 wa 15 Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. At-tasi wal asyir. Masyaallah. Makin nampak garis finish ya. Semakin lebar senyuman dan tengkuk semakin tegak. Allah. Tengkuk semakin tegak. At-tasi wal asyir. Itu puasanya yang ke-9 ke-10. Di shaumil itsnain, puasa sebenarnya ada puasa hari Senin, puasa ke-10-nya adalah puasa hari Kamis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain, kenapa Rasulullah puasa Senin? Faqala fi wulidtu, itu hari di mana aku dilahirkan. Wa fi unzil, itu hari aku diturunkan wahyu, dan hari itu juga Rasulullah hijrah, hari itu Rasulullah. Ini luar biasa hari Senin ini istimewa. Qala Aisyah, dan berkata Ibnu Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Rasulullah itu senantiasa menjaga puasa Senin Kamisnya. Senin itu karena dia lahir, dia terima wahyu. Adapun Kamis adalah hari di mana amal diangkat. Jadi hari pekan itu diangkat hari Kamis. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah berkata juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumil itsnain wal khamis, diangkatnya amal itu pada hari Senin Kamis. Wa ahyan yu'ru alayya wa ana shaim, dan aku ingin ketika diangkat amalku aku sedang berpuasa. Ayo masyaallah. Ya, 3 halaman lagi. Nyopat sekarang? Mau silang buka lagi. Berpuasa masih lama. Oh, masyaallah, berpuasa masih lama. 1 bulan 1 jam lagi. Al-Fathul Asyir itu pasal yang ke-10 fi ayyamil lati naha an siyamiha, yaitu puasa pada hari-hari yang kita terlarang. Bab tentang hari-hari kita yang dilarang berpuasa. Wa ya anwa, dan ini ada beberapa bentuk. Al-awwal, bentuk yang pertama, as-shaumu ba'da intisafi Sya'ban. Kita dilarang berpuasa separuh Sya'ban yang terakhir. Ya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, idza kana nisfu min Sya'ban, kalau sudah datang separuh Sya'ban, fa amsiku an syiyami hatta yadkhula Ramadan. Maka jangan lagi berpuasa di 15 berikutnya sampai menjelang Ramadan, enggak boleh puasa lagi. Tapi ini catatannya. Dibahasnya enggak di sini.
Al-thani yang puasa yang kedua yang dilarang itu adalah istiqbalu Ramadan biyaumin aw yaumin. Ini puasa satu hari atau 2 hari Ramadan. Puasa persiapan tidak boleh. Enggak ada puasa persiapan. Jadi satu hari 2 hari puasa menjelang Ramadan dia puasa. Ini enggak boleh. Puasa persiapan tidak boleh, enggak ada. Kalau sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "La taqaddamu Ramadan biyaumin wala biyaumin." Engkau jangan mendahulukan Ramadan itu 1 hari atau 2 hari Ramadan. Illa rajulan, kecuali bagi seorang laki kana yasumu shauman falyasum. Kecuali bagi laki-laki yang senantiasa berpuasa. Jadi orang yang puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud atau puasa Sya'ban, sering puasa Sya'ban, nah, ini boleh dia. Mau puasa 30 Sya'ban pun boleh. Ini bagi orang yang hobi. Memang dia sudah terbiasa puasa sunnah. Tapi kalau nggak pernah puasa tiba-tiba puasa dengan gaya-gayaan, nggak boleh. Al-thalith, yang puasa yang ketiga yang dilarang itulah as-shaumu yaum syak, yaitu puasa hari ragu. Apa itu? Puasa 30 Sya'ban. Enggak boleh. Ini ragu ini karena sejadi 30 Sya'ban itu adalah masuk satu Ramadan. Tapi pun ini juga dikecualikan bagi orang yang sering berpuasa 30 Sya'ban pun dia boleh puasa. Kalau Ammar bin Yasir, sahabat yang mulia berkata, Ammar bin Yasir ini sahabat yang keluarga pertama jihad yang mati syahid ya, ibunya Sumayyah. Man shoma yaum syak, siapa yang puasa pada hari syak faqad asaba Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang puasa pada yaum syak ini sungguhnya dia sedang mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim inilah kunyahnya Rasulullah. Jadi ini sebuah kaidah yang boleh diberikan kunyah Abu Qasim itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keempat adalah Shaumul Aidain, yaitu puasa pada hari 2 raya, Raya Idul Fitri, Idul Adha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Naha an siyami yaumin." Rasulullah itu melarang puasa 2 hari. Apa itu? Yaumil Adha wa Yaumil Fitr. Puasa hari Raya Idul Adha dan puasa hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha itu kita dianjurkan paginya puasa dulu. Makanya dianjurkan teman-teman motong sapi itu langsung setelah kurban. Dan dianjurkan kita kalau kurban hari raya itu ada hal itu pendek. Karena orang puasa. Kecuali kalau fitri ya orang nggak paginya mau lontong dulu begitu, dilamain. Sengaja dilamain supaya apa? Melapangkan orang bayar zakat. Kalau ada hari ini dicepatkan. Itu faedahnya karena orang kita yang puasa. Ini bukanya itu pas mau makan daging kurban itu. Tapi kita susah ya. Karena tukang potongnya nggak handal. Jadi jam 1 belum masak juga. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat yang mulia Umar bin Khattab, "Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Inilah 2 hari yang Rasulullah larang kita berpuasa. Yaumu fitrikum min siyamikum. Inilah hari yang kamu berbuka dari puasa kamu. Wal yaumul akhar ya'kuluna fihi min nuskikum. Adapun hari berikutnya itu Raya Idul Adha, hari di mana kalian makan daging sembelihan kalian. Al-khamis, puasa yang kelima yang dilarang, Ayyam tasyrik, itu hari kita tasyrik itu membelah ya. Karena tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu kita dianjurkan untuk waktu kita masih boleh memotong kurban. Kalau sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Hari di mana kita makan-makan, minum-minum, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan kita, minum kita itu sambil ingat Allah ya, sambil sampai mendengarkan dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman-teman yang sibuk potong kurban yang sampai sholatnya ketinggalan. As-sadis, shaumu yaumi jum'ati munfaridan. Itu yang kelima. Yang keenam ini yang dilarang adalah puasa Jumat sendiri. Jadi kita puasa mutlak Jumat aja sendiri, enggak ada alasan, itu enggak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu." Tak boleh kalian tuh puasa Jumat sendiri aja kecuali ada yang mengiringinya sebelumnya atau sudahnya. Kalau puasa Jumat saja, Jumat dengan Sabtu atau Kamis dengan Jumat. Atau boleh misalnya antum puasa Daud, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumatnya boleh. Penting ada yang mengiringinya. Kalau Jumat tok aja, Jumat puasa, Sabtu enggak, Kamis enggak, Senin enggak, itu enggak boleh. Enggak boleh, ya. Waqala alaihi salam, tapi ini larangan bukan sampai ke haram ya, sampai ke haram. Karena kalau ada yang puasa nazar atau puasa qadha gimana ceritanya? Ya. Waqala alaihi salam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtassu lailatal jumu'ati bi qiyamin min baini layali." Jangan kalian itu mengkhususkan tiap malam Jumat itu kan qiyamul lail. Jadi ada istilahnya qiyamul lail spesialis malam Jumat. Nah, enggak boleh kata Rasulullah. Wa taqtassu jum'ata bi siyamin min bainil ayyam. Atau puasa spesialis hari Jumat enggak boleh.
tak boleh. Illa ayyakuna fi shaumin yasumu ahadu, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa. Ya, kalau Jumat ini lain ibadah apa ya? Ibadahnya baca yasin boleh, baca surah kahfi dan seterusnya. Kata beliau, akhiru fawaidis shaum, inilah akhir dari faedah puasa. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini berkatakan, maka kitab ini nama lainnya adalah fawaidus shaum. Baik teman-teman, kita tutup dengan kesimpulan ada yang sampaikan oleh guru kami sebelum kita ada sesi tanya jawab ini, teman-teman. Alhamdulillah ya Rabb. Tadi sekarang ada tersenyum ya. Tadi kayaknya nggak tersenyum, tadi serius kayaknya. Sekarang sudah senyum. Teman-teman, ini sebuah nasihat dari guru kita semua, teman. Apa kata beliau, hafizallahu taala, bahwa amal puasa ini mengajarkan kita sebuah kaidah penting. Ya, apa tuh? Hendaknya seseorang itu teman-teman yang berkata Allah Subhanahu wa taala itu lakukanlah segala bentuk macam syariat itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dikaitkan dengan hajat kita. Ya, kalau antum punya hajat dunia, minta dengan doa, jangan dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika ada seseorang itu mulia dengan sebuah ibadah, ketika ada sesuatu itu dimuliakan oleh Allah SWT, apakah tempat atau keadaan atau suatu kedudukan si Allah SWT, tidak mesti kemuliaan itu dibarengi dengan kemuliaan dunia. Karena banyak sekali hamba-hamba Allah itu menjadi aulia Allah, tetapi hidupnya mungkin susah menurut kita. Mungkin kalau dia berdoa, mungkin dia kalau didoa minta dunia Allah kasih, tapi dia nggak minta begitu. Enggak, teman-teman. Ya. Ketika Allah memuliakan seorang hamba dengan perkara ibadah, belum tentu Allah memuliakan dia dengan perkara dunia. Ya, makanya teman-teman jangan pernah kita melakukan perkara-perkara ibadah itu dengan mengharapkan perkara dunia. Ya, karena bisa jadi Allah memuliakan orang itu dengan ibadah puasa dengan Qur'annya, tapi Allah sengaja tidak memuliakan dia dengan kehidupan dunia. Ya, karena tidak mesti keberkahan akhirat itu dibarengi dengan kemewahan dunia. Ya. Tapi teman-teman, ada yang pasti kata guru kita bahwa pastikan bahwa inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Tetapi ingat, ketika orang itu berjibaku mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah pasti dekat sama dia. Orang kalau sudah didekati rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ketika dia susah, Allah berikan bantuan dengan tiba-tiba. Ketika dia punya masalah, ada solusi tanpa batas bagi dia. Ketika dia punya susah, Allah berikan kelapangan tanpa batas baginya, dan Allah berikan keadaan apapun dia bisa nyaman. Sedikit harta dia nyaman, banyak harta tidak membahayakan. Ya, teman-teman, ya. Mau jomblo nggak jomblo, dia tetap ibadah. Cukup bisa. Mau tidur di kasur nggak kasur bisa tidur. Ini Allah berikan keistimewaan yang tidak dimiliki. Allah berikan dia kebahagiaan, rasa cukup pada sesuatu yang tidak terukur dengan fisik. Dan teman-teman yang berkata Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikan juga teman-teman, ya, ingat teman-teman yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha, karena apa? Karena masalah rezeki dunia ini itu tidak berkaitan dengan usaha kita. Karena ada orang yang usahanya sama tapi rezekinya beda. Antum sama-sama buat kedai kopi, sama modelnya, sama gayanya, sama tempatnya, tapi rezekinya berbeda. Makanya teman-teman, ya, rezeki beda dengan usaha. Usaha beda dengan rezeki. Usaha boleh sama, amal boleh sama, tapi rezeki beda-beda. Ya, maka jangan pernah mengaitkan lagi usaha kita dengan amal kita itu kepada perkara dunia. Dan mungkin teman-teman itu yang dapat kita sampaikan pada pembacaan kitab Maqasid As-Shaum karya Imam Abdul Aziz Abdul Salam rahimahullahu rahmatan wasi'an. Semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan manfaat buat kita yang membacakan dan bagi yang mendengar, terutama kami menyampaikan. Dan kami bagi sendiri mohon maaf pada para teman-teman sekalian ketika menyampaikan ada yang tidak pas, ada tidak tepat, atau kepada yang mendengarkan, mungkin ada para guru-guru kami, pada alim kami mendengarkan ini, ada yang mungkin tersilap dalam terjemahkan, karena memang targetnya cepat, atau mungkin ada tersalah kata dalam menyampaikan, menerjemahkan, mohon dimaafkan, dan sangat disilakan bagi teman-teman mendapat kekeliruan untuk dibenarkan dengan hikmah tentunya. Dan semoga dan ini juga merupakan upaya, rencana kegiatan ini juga merupakan upaya daripada sahibul barnamaj, yang punya ide itu agar membiasakan kaum muslimin sekarang dekat dengan kitab-kitab yang para ulama, atau kita yang mudah-mudahnya masih jomblo tapi bertahan, ya. Antum ini masih biasa, ya. Antum menahan diri untuk baca 30 halaman. Jadi itu pakai terjemahan, ya. Coba antum baca Sahih Bukhari seminggu, antum nggak pakai terjemahan. Itu gimana mujahadahnya? Ini antum masih, ya,
2 jam ya pakai ruangan AC. Para ulama itu baca Sahih Bukhari 7 hari 7 malam nggak pakai AC, lampu seadanya, tapi akhirnya Masya Allah ya, semoga kita ini mendekatkan kita kepada gayanya para ulama dan berharap keberkahan ya. Demikian. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Baik. Lanjutkan yang tadi Yep. menjelaskan apakah sedekah pun termasuk yang tidak boleh kita niatkan karena hal ini ya. Sedekah kan banyak orang yang suka kita orang Indonesia, aku sedekah ya Allah semoga salah satunya. Karena ini kan termasuk perihal ibadah ya misalnya. Sedekah. Misalnya tidak termasuk perihal ibadah yang wajib gitu ya. Sedekah ya. Ada pertanyaan berikut sebelumnya, pertanyaan tentang teman-teman. Ini menarik ya. Ini ada tentang masalah ini. Kalau puasa bagaimana saat kita dengan anak-anak tadi ya. Ini juga terpikir tadi sepanjang perjalanan bahwa ya Ramadan ini kadang kita harus membuat pesantren kilat atau kegiatan-kegiatan manfaat ya. Karena kalau tidak nih generasi kita mau dikemanain ya. Apalagi semenjak Covid ini banyak anak orang tua tuh nggak punya anak. Soalnya anaknya sih jadi anak HP semua. Jadi susah subhanallah. Jadi online ini membuat orang tua jauh dari anaknya. Satu rumah tapi beda alam gitu. Ya mungkin ini ada upaya orang soleh seperti Fodamara ini ya mungkin mencoba ini. Tapi sebenarnya sisi lain kita mengkhawatirkan diri kita yang juga takut di mana gitu ya. Ini kita bertakwa kepada Allah SWT ya, usaha ini menimbang-nimbang mana yang paling maslahat ya. Mana paling maslahat. Jika dengan ini kita banyak maslahatnya, maka ada sisa yang kita khawatirkan itu berdoalah kepada Allah SWT. Allah kuatkan kita, Allah bantu kita dengan segala kelemahan kita dengan niat yang baik. Allah Ta'ala. Jadi berikutnya tentang sedekah. Memang ada hadis mengatakan obatilah penyakitmu dengan dawu mardukum bisadaqah. Rasulullah mengatakan obati penyakitmu dengan sedekah. Ya silakan. Itu kita punya hajat, punya apa sedekah, tapi nggak perlu disebutkan. Kita punya hajat ya, kita berinfak, kita bersedekah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kalau mau disebutkan tidak masalah. Ya karena memang ini ada hadisnya. Ada hadisnya, ada amalnya Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan bersedekah atau penuhilah hajatmu dengan bersedekah, tidak masalah. Jadi sedekah tapi yang nggak perlu menyebutkannya ke Allah ya. Jadi Allah. Di antara juga sebagai oleh guru kita Ustaz Syekh Al-Jaber rahimahullah ya kan. Di antara amal ibadah yang luar biasa yang saat ini muslimin sering tinggalkan adalah berinfak di subuh hari. Bangun subuh, sholat 2 rakaat, zikir pagi petang menjelang syuruk, kemudian sholat 2 rakaat syuruk. Setelah itu sebelum pulang itu hendaknya dia bersedekah pagi hari itu, kemudian dia berdoa. Ini kita kan pulang, harusnya itu berdoa. Karena hadisnya adalah hadis Sahih Bukhari. Ma min abdin yusbihu illa nazala malakani. Tidak ada seorang hamba pun pada pagi hari itu kecuali turun malaikat. Malaikat rahmat mengatakan, 2 malaikat itu malaikat rahmat atau malaikat yang satu lagi. Maka malaikat mengatakan, qala lil munfiq Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan lipat gandakan kebaikan orang yang berinfak pagi hari itu. Maka teman-teman, berinfak kita itu tanpa kita berdoa itu dilipat gandakan harta kita. Dan kalau kita berdoa maka doa yang lebih ijabah. Silakan berdoa. Ketik masuk langsung berdoa. Bermunajat kepada Allah SWT. Bermunajat ya. Tapi sebenarnya bukan karena sedekah ya sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu bukan karena sedekah ya, tapi sedekah itu adab kita kepada Allah. Setelah itu lagi ujungnya juga memintanya di hajat itu. Itulah itu. Ini sedekah itu merayu Allahnya, mintanya di hajat jadi. Ya ini sedekah ya Allah. Kalau engkau enggak kasih sedekah ini enggak sedekah lagi. Jadi yang gitu. Ya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar. Nah, yang pernah dengar dia sebenarnya bukan ya. Ustaz tadi katakan di dalam masjid, banyak kan di dalam masjid lah ya, Lailatul Qadar itu lebih utamanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mungkin suatu saat atau Ustaz Muhammad yang udah berkeluarga pengen mencari Lailatul Qadarnya di rumah. Nah, kan menikah lagi nih. Maksudnya tuh dia pengen tahajud bersama istri kan. Yes. Baik, subhanallah, ini jawaban pertanyaan ini dari yang jomblo tapi manfaatnya buat yang sudah nikah. Teman-teman, memang ini pertanyaan subhanallah dijawab itu kondisi orang yang sudah menikah itu secara fisik itu amalnya berkurang daripada yang belum menikah. Tetapi kenapa pahala itu besar?
Karena mujahadah orang yang menikah itu lebih besar daripada orang yang belum menikah. Nah, teman-teman kalau masih jomblo tuh senang kita bisa itikaf, ya. Tapi jangan antum kira antum itikaf itu antum bisa bahasa antum lebih baik. Bisa jadi teman-teman yang sudah menikah itu tidak bisa diitikaf karena dia berjuang, ngurus istrinya sakit, anaknya apa. Barangkali niatnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awal kata para ulama, an-niyah ablaghu minal amal. Niat itu lebih kencang daripada amal. Nah, ini ya begitu, kita kalau nggak mampu ya dimampu semana kita mampu. Minimal kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ana pengen itikaf. Ya. Adapun tempatnya ya, secara zahir dikatakan para ulama ya di situ, di masjid. Kan dari al-i'tikaf atau ziyaratullah fi baitihi, mengunjungi Allah di rumahnya, ya, di rumahnya. Adapun kita coba i'tikaf di malam hari di bulan Ramadan di rumah, insyaallah mudah-mudahan Allah dapatkan. Terutama bagi para istri kan. Karena bagi para perempuan yang nggak mungkin dia beriktikaf di masjid, mungkin tempatnya nggak nyaman, maka di sini juga ulama mengatakan seorang istri pun semoga juga mendapatkan Lailatul Qadar ini walaupun dia di rumahnya. Intinya adalah teman-teman adalah menghidupkan malam. Ya, intinya kan kalau kita mencari Lailatul Qadar itu mesti di rumah Allah Subhanahu wa taala. Cuma harapannya kalau kita di rumah Allah itu memang kita memutuskan hubungan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang bangun malam di malam hari di rumahnya dengan niat untuk qadar semoga dapat. Ya. Lailatul Qadar itu bisa dapatkan di mana aja, enggak di rumah, di masjid. Cuman masjid ini paling besar kemungkinannya karena kita berkumpul tempat-tempat yang baik. Wallahu taala alam. Dan juga mungkin satu faedah teman-teman sebelum menutup ini kepada para ummahat dan akhwat, Syekh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala yang mengatakan ada sebuah hadis ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke surga. Maka teman-teman, salaka di sini disebutkan oleh para ulama adalah bukan hanya menempuh, tapi seseorang yang tersibukkan dengan hal yang berbau ilmu, maka yang mendapatkan keutamaan ini. Maka disebutkan seorang suami, seorang istri, seorang perempuan, ibu-ibu yang di rumahnya sibuk murojaah, sibuk belajar, sambil masak dia belajar, sambil musanad dia ngaji, maka yang mendapatkan hadis ini walaupun dia enggak kemana-mana. Inti hadis ini adalah kita safar. Sebenarnya hadis ini hakikat yang paling tinggi adalah kita mengunjungi seorang guru, berziarah, safar. Tetapi seorang perempuan bermujahadah di rumah itu, mengajarkan anaknya, memurojaah hafalannya, sibuk dengan mendengar kajian di YouTube misalnya, memang sibuk belajar, maka mendapatkan hadis ini. Ini para ummahat tidak ada alasan untuk tidak belajar, ya. Jangan pernah kecewa dapat manapun, insyaallah cuma naikkan grade-nya. Kalau bisa kita punya majelis ilmu, mendatangi para ahli. Wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin majelis yang bisa kita lakukan pada sore hari ini. Dan kebiasaan kita adalah setelah kita membaca majelis para kitabnya para ulama, sepanjang majelis kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kitabnya kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, nanti kita tutup dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, Allah memberkahi urusan kita. A'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma waffiq a'malana wa aqwalana wa abna'ana wa banatina wa ummahatina wa akhawatina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مرض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء والمحن والشدائد والفتن ما ظهر منه وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا المرض يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أحسن شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وآباءنا وأمهاتنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Allahumma ighfir warham li kulli man allamana khair. Allahumma ighfir warham li kulli man ahsana ilaina wa'fu amman zalamana. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa qarib mujida wa amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa baraka wa ala nabiyyina Muhammadin wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.